Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Untung masih hidup. Inilah yang jadi pembahasan kita kemarin. Untung masih hidup. Apa yang hidup? Kalau bagus, kata Rasulullah, bagus semuanya. Kalau rusak ini barang, rusak semuanya. Hati. Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. Atau kalau biar gampang nyebutnya, amal badan, amal harta, amal hati. Beres hatinya, beres semuanya. Rusak hatinya, rusak semuanya. Ala wahiyal qalbu ini terbolak balik. Apalagi kalau abang kakak menjalankan sesuatu pakai cara orang kebanyakan. Teman-teman saya rata-rata gini kok, kawan-kawan saya gini semuanya. Itu bukan kebenaran, itu pembenaran. Kalau kau ikut kebanyakan orang, kata Allah, orang-orang yang kau ikut tuh rata-rata nyesatkan kau. Makanya jangan Pluto. Pluto tuh polos, lugu, dan paham. Ada kebenaran, tapi ada juga pembenaran. Jalankan Islam, jalankan kehidupan sehari-hari, bukan pakai kebenaran, bukan pakai pembenaran. Pakai kebenaran. Al-haqqu mir rabbika. Maka kita yang harus mengedit diri kita supaya sama dengan Quran. Bukan kita mau apa terus cari dalil-dalil supaya nyaman, supaya enak. Mana ya dalil yang pas dengan selera aku? Kerja gila namanya nih. Editlah dirimu supaya sama dengan Quran. Gitu kan yang benar? Bukan ngedit Quran supaya sama dengan nafsu kita. Riba haram tuh titik. Tak pakai diskusi lagi udah. Oh, cari-cari orang supaya bisa membenarkan cara kau ngutang. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Aktsar, lebih dari 50%. Maka tadi malam saya bilang sama Pak Kiai, ya kan? Sebelum mengestafetkan kebenaran, pastikan cek dulu, kau udah benar belum? Apa yang nak kau estafetkan? Kau masih error. Kau nak ngajarkan apa gitu? Kau sendiri masih salah. Cara berpikir salah, cara ngomong salah, cara bertindak salah. Kan good life yang saya pernah bilang, masih ingat atau masih lupa? Good life, kehidupan yang baik. Itu bahasa Inggris. Kenapa pakai bahasa Inggris, Sayman? Biar mahal. Kalau pakai bahasa Indonesia tuh murah jadinya. Pisang goreng 1.500, banana crispy 10.000. Air putih 1.000. Mineral water 10.000. Naik ke 9.000. Hanya pakai bahasa Inggris. Good life. Kehidupan yang baik. Bahasa Arabnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Hidup yang berkualitas. Hidup tenang tanpa hutang. Hidup bahagia tanpa riba. Hidup bahagia tanpa pura-pura. Hidup berkah di jalan Allah. Istiqomah sampai jannah. Keren. Itu namanya fid dunya hasanah. Gimana cara dapatkannya? Betul kan lo cara berpikir? Lihat, yang dikerjakan orang kebanyakan itu benar atau enggak? Allah bilang 1400 tahun yang lalu, iyattabi'una illaz zonna. Orang tuh nebak-nebak aja, ngira-ngira aja. Mana dia tahu fakta yang asli? Persis kayak orang buta megang gajah. Cuman orang buta megang gajah deh. Yang satu bilang, gajah tuh lebar.
tapi tipis. Oh, dipegang telinganya. Nggak, kata yang satu, kau nih merapot ya. Gajah tuh besar, panjang. Ujungnya ada lubang duanya. Oh, belalai yang dipegangnya. Yang satu bilang, mana kita nih? Bodoh semuanya, kata dia. Nah, gajah tuh kecil, ujungnya ada bulunya. Ekornya yang dipegang. Yang satu bilang memanglah orang-orang semua ini bodoh semua, kata dia. Bengak-bengak ubi, tak tahu. Gajah tuh besar, kuat, kokoh. Apa yang dipegangnya? Kaki. Semua bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Iyattabi'una ilaz zanna. Berapa banyak orang hari ini jalankan pendidikan, jalankan dakwah, jalankan amal soleh, jalankan kehidupan, jalankan bisnis pakai prasangka. Kayaknya gini lah ngurus dakwah tuh. Kayaknya gini lah ngurus pendidikan tuh. Kayaknya gini lah. Ngapa enggak konsultasi? Ngapa enggak tanya? Iyattabi'una ilaz zanna. Apa konsekuensi yang saya mau sampaikan pagi hari ini? Konsekuensi dari benar itu amat sangat minoritas sekali. Perempuan punya duit, tak ikut arisan. Aneh. Betul enggak? Nongkrong di mall sekarang, nongkrong di kafe-kafe, itu jadi tren. Anak sekolah, mama ngerumpi. Bagus kan? Besar pahalanya tuh. Nongkrong, pamer tas, pamer jilbab, si Siti, si Sesa, button scrap, begitu. Cerita tentang tikus, ada tikus bu, kedatang ke rumah saya. Ya Allah, melompat di atas spring bed saya 150 juta tuh. Ya Allah, terkejut saya. Kau cerita tikus ke cerita kasur? Habis itu dia pindah ke garasi, padahal mobil itu baru dibeli, baru buka bungkus mobil saya itu. Masya Allah, tikus ini. Itu yang kau bilang tren, itu yang kau bilang keren. Saya sih enggak mau ngelarang, enggak mau apa. Kaki kau lah. Kau sebagai suami, kau kasih tahu istri kau baik-baik. Kau sebagai istri. Kadang-kadang nasihat saya enggak mempan, Ustaz. Ah, itulah kenapa Allah datangkan ujian. Bangkrut, babak belur, nyungsep, tengkurap. Nah, itulah pantunnya baru bunyi. Kue korket, kue blodar. Udah sakit, baru sadar. Lagi kaya susah nasihatin tengkok kita terik. Bang, hati-hati bang, jangan bang. Ay, kau tahu apa kau miskin masih. Nanti udah nyungsep, udah jatuh, udah babak belur, baru, iya Ustaz, boleh enggak saya konsultasi Ustaz? Apa kata orang Sambas? Bang Sam, dah kupadahkan. Kau bangal, pakak. Nah, gitu bahasa Sambasnya. What? Dah kupadahkan. Allah kasih kode banyak sekali di Quran. Lihatlah ini. Kau ikut kebanyakan orang, masuk parit, kata Allah. Kau ikut kebanyakan orang, sangsut. Maka saya tuh tidak pernah takut kalau nengok orang datang susah. Tidak takut saya. Pasti bagus. Rajin sholat subuh, berjamaah, ya kan? Rajin buka Quran, betul nggak? Itu kan nunjukkan saldo. Ustaz nuduh, ini ayat Qurannya. Yarhamukallah. Wa idza massal insana dzurru da'ana. Kalau manusia itu lagi punya masalah, dia berdoa sama Allah. Lijan bihi au qa'idan au qa'iman, baring duduk berdiri, dalam keadaan apa pun minta sama Allah. Maka kalau lagi bangkrut tak berduit, yai, Assalamualaikum yai, insyaallah antum ini buruane. Iyalah, tak berduit, lagi nyungsep. Jam tangan tuh set A set B. Tapi begitu naik sikit kawan, mulai spiral dia. Ya kan? Ustadz apa? Ustadz spiral. Mulai fotonya dipajang di mana-mana dah sekarang. Wah. Mulai dia mau ketemu siapa ya kata dia. Gini apalah. Ada pulpen di sini. Falamma kasyafna anhu durrahu. Maka saya bilang kemarin kan Allah aja digitukannya itu.
Do you understand what is the meaning of digitukan? Kalau lagi sangsut, lagi kecil, lagi babak belur, semua baik. Ya kan? Heran? Enggak. Maka saya bilang, ujian kehidupan nih, enggak habis-habis. Begitu ya polanya. Nah, bacalah polanya. Allah bukakan polanya di Quran. SMK ini, saya ngasih tahu sama abang kakak, bagaimana sih pola kehidupan itu, supaya mudah memahaminya, enggak terkejut gitu. Jangan bilang, saya enggak nyangka Ustaz. Kau kemana aja? Bukalah Quran tuh. Ini udah dikasih tahu 1400 tahun yang lalu. Kalau yang pernah kuliah, pernah sekolah, pernah tahu kan ujian open book dengan ujian yang close book. Memang biasanya ujian yang open book agak lebih susah. Karena pakai logika biasanya kan, cara berpikir dan segala. Tapi minimal kita ada panduan. Dulu zaman-zaman kita di Gontor, ada kan ujian fikih open book kalau nggak salah. Bulughul Maram ya. Surah open book. Tapi memang soalnya Masya Allah, tabarakallah gitu. Tapi kalau ngerti pola, pasti tahu nih, oh pertanyaan ini babnya bab ini nih. Buka, pasti tidak jauh dari situ. Dia nyempil, kadang-kadang jawabannya itu di footnote. Nah, ayat Quran, abang kakak baca langsung, mungkin tidak paham. Nah, saya mengambil tanggung jawab dan minta sama Allah, supaya saya jadi jembatan, untuk mempermudah memahamkan ayat-ayat Quran ini kepada sebanyak-banyaknya orang. Karena saya dulu ngerasa saat saya mencari bagaimana cara memahami Quran, tidak ketemu. Maka saya tetap pertahankan bahasa Melayu, pakai bahasa Pontianak. Orang bilang macam Upin Ipin yang macam saya. Kan duluan saya lahir daripada Upin Ipin. Ya kan? Upin Ipin baru Kak Ros, saya Mama Ros. Kan mama saya Mak Ros. Orang manggil mama saya Kak Ros kan gitu. Long Sirus, nah, beda gitu. Sambas berarti itu. Ya kan Long Sirus kan? Bahasa Sambasnya. Falamma kasyafna anhu durrahu. Ketika kami selesaikan masalahnya. Berapa utang abang? 180 juta, 300 juta, 1 miliar. Lunas, beres. Apa kata Allah? Begitu beres utangnya, marro ka'allam yad'una. Dia jalan belenggang seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami. Allah jak digitukannya. Apa cuma aku? Maka saya sering bilang kan, kalau mau tahu kawan yang asli, kalau mau tahu sahabat yang asli, lihatlah pada saat kau sedang susah. Checklist semua tuh mana? Bestimu tuh mana? Hah? Brosismu mana? Datang dia. Ditolehnya pun tak ada kau. Makanya pantunnya makan nasi di rumah Kak Ida, basi dah. Mana sahabat-sahabat yang kalau nengok mukanya kita ingat sama Allah. Kalau duduk sama dia nambah ilmu kita tentang Allah dan Rasulnya. Kalau bersama-sama sama dia, ingat lagi kita tentang pentingnya menambah bekal. Golek sangu, balik. Kan beli tiket pesawat pergi ya kan? Tapi enggak sih, judulnya diperjalankan beliau. Paham kan artinya diperjalankan kan? NK. Oh, ini anak ayaman. Oi, mana? Alhamdulillah ayaman saya hari ini diperjalankan. Wes, ngeri. Kayak surat Al-Isra bunyi ayatnya tuh. Bunyinya sih Al-Isra, ya kan? Tapi kan makna, masa krokodil dilizardin kan gitu, enggak bisa. Buaya dikadalin enggak bisa. Arti dari diperjalankan itu adalah, tahu saya? Ya, dari masjid ke masjid gitu maksudnya. Islam, ini namanya traveling Islamiyah namanya ya. Di atasnya syar'i lagi dia. Kan biasa orang travel syar'i gitu, travel Islami. Nah, ini Islamiyah dia. Apa namanya? Islamiyah. Dah. Falamma kasyafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Jadi Allah tuh ditinggalkan dengan saena edewe. Jadi ketika ada orang bilang, kok saya enggak nyangka Ustaz. Padahal dulu tuh dia tuh saya bantu Ustaz.
Kau ngomong apa betua? Hah? Kau bantu berapa triliun, berapa miliar kau bantu dia? Allah nih ngasih dia nafas, ngasih dia jantung, ngasih dia ginjal. Masih digitu kan ya? Apa latihan kita nih? Yang saya belum sampaikan mungkin tentang ayat ini. Di sini kita belajar betapa Allah tuh kalau ngasih tuh ngasih aja. Kita yang Abdullah, hamba Allah nih, belajar juga untuk terus 2L. Lakukan dan lupakan udah. Abang kakak begitu mengingat-ingat kebaikan yang pernah abang kakak lakukan. Abang kakak sedang menyimpan benih sakit hati di sini. Lakukan kebaikan lagi, ingat lagi. Benih lagi. Kenapa? Begitu itu kebaikan abang kakak ingat-ingat, orang yang pernah abang kakak tolong melakukan sesuatu yang tidak benar, tidak baik, ini langsung bunyi, ting gitu. Alah, kok dia gitu kan aku? Ah, itu kan dulu. Makanya surat Al-Ikhlas itu tidak ada kata-kata ikhlasnya. Cobalah buka. Surat apa namanya? Baca ayatnya. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yakul lahu. Di dalam Al-Quran 114 surat ada 2 surat yang judulnya tidak ada di dalam ayat-ayatnya. 1 Al-Ikhlas, 2 Al-Fatihah. Siapa yang jawab tadi? Bang Sam ya. Langsung dapat. Jadi Bapak, saya ini beramal ini ikhlas insya Allah. Ikhlas enggak tuh? Saya disebut-sebut. Persis kayak orang tidur. Orang tidur tuh, bang lagi ngapa bang? Lagi tidur saya ini. Dia tidur ngomong. Orang ikhlas enggak usah nyebut, enggak usah ngomong. Akan jauh lebih baik kalimatnya diganti. Doakan saya semoga istiqomah. Doakan saya semoga dijaga Allah, dilindungi. Itu jauh lebih baik. Nggak usah bilang-bilang. Ini boleh setuju, boleh enggak ya. Kan SMK ini enggak ngajak debat ya. Pokoknya kalau ada orang ngajak debat, asal bunyi ya situ langsung bilang apa? Kau benar, aku salah, aku minta maaf. Dah selesai. Berapa kali orang nantang, bawa kitab, kata dia. Ustadz ini, bawa kitab. Enggak bang, saya bilang, enggak Ustadz. Antum benar, saya salah, saya minta maaf. Dah selesai. Betul gak? Masih banyak PR kita. Dosa masih banyak. Nak berdebat. Nak berkelahi ini itu. Tak ada waktu, tak sempat. Maka mungkin yang belum paham akan bilang, Ustaz Lukman tuh sombong. Namanya mulut orang, gimana kita nak ngeremnya? Nabi Muhammad dibilang apa? Dibilang pembohong. Pas umur 40 tahun ketika terima wahyu. Waktu belum terima wahyu dibilang apa? Al-Amin, orang jujur. Cuma manusia akhir zaman, manusia akhir bulan, mulut orang, suka-suka lah. Justru itu ngetes kita terus nak berbuat baik. Lanjut enggak? Kan saya pernah ada video saya itu yang saya bilang, saya ini udah letih nah jelaskan diri saya. Lukman ini adalah aku nih begini. Kata yang saya Ustaz ngapa menjelaskan diri Ustaz terus? Kami tak perlu bah itu. Kami tahu Ustaz kayak gimana. Tapi kata yang benci, kau mau busa-busa pun jelaskan bikin klarifikasi sejam setengah, orang tetap tak percaya. Betul enggak? Ikut saya, orang kalau dah enggak suka sama kita, jangankan kita kentut, kita senyum jak salah di mata dia. Maka cara menghadapinya, ayo ikut saya. Terkentutlah sambil senyum. Jadi abang kakak, ayah bunda yang dirahmati Allah, balik lagi kita, lihat kode-kode di surat Al-An'am. Amat sangat banyak. 116. Lihat. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa idhum illa yakhrusun. Jadi
Tebakan orang tentang kita itu basisnya bukan data, tapi prasangka. Seekor domba yang ditangkap sama, misalnya contoh ya, misalnya sama singa gitu. Walaupun jarang singa makan domba. Ini contoh aja. Singa makan domba. Terus dombanya bilang gini, apa salah aku? Apa salah aku? Apa salah aku? Kata domba. Apa kata singa? Kau tak punya salah. Kau makanan aku. Kalau Ahmad Dhani bilang aku sedang ingin bercinta, aku sedang ingin makan, kata si singa. Kan tidak perlu ada salah, betul nggak? Abang kakak posting umroh dibilang riya. Abang kakak share kegiatan masjid dibilang soalim. Nggak ada betulnya. Terus kau mau hidup pakai standar penilaian mereka, mati kau mati berdiri. Kau mati sebelum waktunya kau mati. Maka banyak yang bermutu, bermuka tua. Umur baru 30 udah kayak 60 tahun dah umurnya. Kenapa? Sibuk mikirkan omongan orang. Lagu Kopi Pancong itu kan cukup udah belajar kita. Biarlah orang ngomongkan kita. Terus? Kati dia lah. Kati dia lah. Kerja di masjid. Apa orang bilang? Cobalah cari kerjaan yang betul. Apa dibuat di masjid tuh? Kok kaya ke di masjid tuh? Iya kan? Nanti nengok kita dapat rezeki, dapat ini. Oh, ngambil duit kotak amal jangan-jangan dia nih. Tak ada betulnya. Bila kau betul? Sakit dengarkan omongan orang tuh kalau tak tebal-tebal telinga. Maka saya biasa sering pesan sama penggerak-penggerak dakwah. Nomor 1 PR antum, tebal-tebal telinga. Apa? 2 kali tebalnya. Kenapa 2 kali tebal? Karena 1 terima pujian, yang 1 terima caci makian. Jangan pernah coba-coba masuk-masuk ke dunia dakwah kalau tak punya telinga yang tebal. Mati berdiri. Kayak kopiah putih salah, kopiah hitam salah, pakai sarung salah, pakai gamis salah, kayak celana salah. Jomblo lebih salah lagi. Tak ada betulnya. Habis orang ngomongkan tuh, tak apa-apa mulut orang, Masya Allah. Tak bisa kita rem mulut manusia tuh. Berapa mulut? Ada mulut atas, mulut bawah. Belum lagi jempolnya. Mana kau nak ngelawannya? Cara paling mantap, kau benar, aku salah, aku minta maaf. Habis tuh, ngilang. Sibukkan dirimu dengan kebaikan. Saya bilang kamu udah. Ngapa banyak orang overthinking hari ini, stres, kurang sibuk. Fix. Nggak punya skala prioritas. Scrolling, follow. Semua status Instagram orang bisa dia nengoknya. Status WhatsApp bisa dia nengoknya. Buka lagi Facebook, baca lagi semua status orang. Nanti ada sindiran-sindiran gitu, baper. Kayaknya nyindir aku nih. Pala dia. Berobatlah. Sakit dah jiwa kau tuh. Abang kakak, saya pernah kasih analogi sederhana. Abang kakak dari sini, di Munzalan sini, di parkiran itu kurang lebih 100 meter itu ada WC. Abang kakak dari sini mau ke WC. Otaknya kencing. Apa? Dah? Di tengah perjalanan udah kebelet dan udah nggak tahan. Di tengah perjalanan tuh ada yang jual parfum, ada yang jual cilok, ada yang nawarkan investasi, ada yang nawarkan apa? Kalau tembus nih bang kata dia. Kalau tembus nih bang kata dia. Ya kan ngajak project, ngajak apa? Mau abang kakak berhenti? Atau fokus WC? Fokus WC. Orang kalau udah punya titik fokus, maka yang ganggu-ganggu tuh skip. Maka banyak hari ini orang-orang nggak fokus sama hidupnya. Kau tuh pasti masuk kuburan, pasti masuk. Kau mau dipajang di atas pohon gak habis mati? Nggak kan? Masuk kubur.
Betul enggak? Fokuslah, apa bekal aku nih? Nak nyiapkan apa aku? Mana amalan andalan nih, yang mana? Gimana caranya badanku masuk dalam tanah, amal solehku tetap di atas tanah. Kebaikan-kebaikan yang pernah aku lakukan ini masih terus dilanjutkan orang-orang sesudah aku. Begitulah fokusnya. Maka dia nawarkan, bang belilah bang, mampirlah bang, mampirlah. Kau nih ngacau. Ganggu fokus. Maka ada golek sangu mati, ada golek sangu balik. Yang benar mana ya man? Kalau saya lebih percaya pendapat beliau lah. Golek sangu balik. Balik kemana? Ya balik ke Baitullah, balik ke Allah lagi. Maka kita bukan meninggal dunia, tapi meninggalkan dunia. Pasti tinggalkan dunia ini, pasti kita tinggalkan. Tak lama, makanya genggamnya jangan lama-lama, biasa saja. Saya berhenti dari dunia perpanggungan itu bukan saat tak laku. 2012 kata orang percak buruk. Saya mengenalkan diri sebagai penjual kopi di pinggir jalan, tak ditoleh habis itu sama artis yang saya cerita itu kan. Nggak diajak ngomong lagi, karena dia tahu saya jual kopi di pinggir jalan. 2019 atas izin Allah, teriak-teriak itu TV-TV nasional minta saya ngisi. Nah, salah satu acara yang katanya apa bergengsi gitulah katanya. Kalau udah ustadz masuk TV, letih saya mikirkan cuman ustadz masuk TV itu cukup lah. Berapa inch TV-nya? Masuklah saya di TV itu, di tayangan itu, sebuah tayangan yang katanya sudah TV nasional tayang. Dah, dalam hati saya, gini ke hidup nih, baru landing Pontianak sebentar, terbang lagi kena panggil orang. Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Itu 2018, 2019. Alhamdulillah doa saya dijawab Allah 2020. Ingat saya lagi bawa koper di Supadio, seorang anak saya tuh nanya, ya baru sampai udah pergi lagi ya. Kalimat kecil ya. Habis itu saya pikir, gini ke hidup aku nih. Harus kayak gini ke. Jadi naik pesawat tuh sampai dah bosan. Begitu terbang, Maret Allah kasih jawaban. Ternyata COVID. Alhamdulillah. Kalau kata orang Melayu dilajakkan sekalian. Saya belajar, duduk, renung, ngelihat ke dalam. Oh ternyata banyak sekali aib. Nah, mulailah betul-betulkan diri saya. Tambah lagi dalam, pelajari apa. 2020, 2021, 2022. Tablik akbar tidak salah. Bagi tugas, ada ustadz-ustadz yang memang tugasnya di atas panggung. Dan saya terus terang tidak sanggup. Ini pilihan hidup saya. Abang kakak kan juga punya pilihan hidup. Kita sama-sama menghormati pilihan hidup orang masing-masing. Ini metode dakwah yang dia pilih. Betul tak? Sebagaimana kalimat dari Pak Yai, karena dakwah tidak harus selalu di mimbar, ya kan? Bisa di nasi goreng abu, ya. Masuk Pak Eko. Pelan-pelan konten kan seminggu dia di sini. Sikit. Maka hati-hati dengan zon. Kita tidak ngerti, tidak paham, lalu ikut nimbrung, nimpali, ngomporin sesuatu yang kita tidak tahu. Maka Allah bilang wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan ngomong sesuatu yang kau tidak tahu. Sekelas Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, sering bilang aku tidak tahu. Masih lupa tidak ceritanya? Masih lupa enggak? Saking banyak yang dipikirkan tuh, lupa kan? Anak muridnya Imam Abu Hanifah datang menemui Imam Malik. Imam Abu Hanifah ini ahlul ra'i. Salah satu kelebihannya dia bisa berijtihad dengan ra'yun, tapi benar gitu. Karena minim dalil. Abu Hanifah ini ya bisa dibilang dalilnya tidak sebanyak dengan Imam Malik. Karena Imam Malik stay-nya di Madinah. Referensi hadis yang dimiliki oleh Imam Malik jauh lebih banyak ketimbang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid. Ceritanya ngetes gitulah. Nanya sama Imam Malik. Imam Malik,
Ada seorang laki-laki dalam kondisi, mohon maaf, sedang junub. Tapi saat dia junub ini, azan zuhur berkumandang. Sebagai laki-laki dia harus sholat tepat waktu. Tapi tidak ada air di luar masjid. Satu-satunya air ada di dalam masjid. Paham antum kasusnya? Masjid, dalamnya ada air. Ini orang sedang junub, posisi di luar masjid. Gimana cara dia mau sholat sedangkan orang junub masuk masjid? Kan tidak boleh. Apa jawab Imam Malik? Saya tak tahu. Kau Imam Malik, kata muridnya. Ya aku tidak tahu. Ya kau kan Imam Malik. Ya aku tidak tahu, kata Imam Malik. Akhirnya itulah sudah garu cendana pula. Apa? Sudah tahu, bertanya pula. Kejadian ini saya jadikan pelajaran. Ada orang tuh datang konsultasi itu bukan bertanya, tapi mempertanyakan, mau ngetes. Maka kalau ketemu orang-orang begitu tuh, kita PPB, pura-pura bodoh. Dia tidak nanya, dia mempertanyakan. Kalaupun dia nanya kayaknya serius, dia lagi cari pembanding. Kira-kira pendapat ustadz mana yang sesuai dengan maunya dia. Nah, kalau hawa nafsunya pas, cocok, ini baru ustadz aku, kata dia. Saya ngomong gini 12 tahun di Munzalan nih, ketemu dengan berbagai macam bentuk manusia. Maka tidak mau bohong-bohong tuh, tembak langsung. Pang! Pecah kepala langsung. Maka jangan heran kalau tiba-tiba datang langsung, Ustaz ngomongkan saya. Memang. Saya kan belum ada ngomongkan tadi. Tidak ada, nampak muka kau tuh. Wajahmu adalah kontenku. Maka saya bilang datang kajian. Ini siapkan sabuk pengaman. Oksigen, biasa mobil ambulan itu siapkan depan sini biasanya. Apalagi kalau udah hari Senin. Kata orang Jawa hari Senin itu di Senin nih. Maka dress code kita kalau hari Senin. Apa dress code kita kalau hari Senin? Hitam putih, tak ada abu-abu. Tarik napas panjang. Pengurus-pengurus pusat kalau udah hari Senin, siap-siap. Akhirnya apa kata murid Imam Abu Hanifah tadi? Dia yang nanya, dia gak yang jawab. Dia bilang, kalau saya diajarkan sama guru saya, tayamum dulu di luar. Boleh enggak tayamum? Enggak ada air kan? Setelah dia tayamum, baru dia masuk ke dalam masjid, baru dia mandi wajib, baru dia sholat zuhur, dapat tiga-tiganya. Dapat sucinya, dapat masuk masjidnya, dapat ininya. Imam Malik marah? Tak ada, ya saja. Hari ini berapa banyak orang-orang yang hadir dan dihadirkan Allah dalam kehidupan kita untuk menguji keikhlasan kita, ketulusan kita, kesungguhan kita, keilmuan kita. Apa salahnya bilang, saya enggak tahu. Apa salahnya bilang, oh saya belum ngerti, saya belum paham. Saya misalnya dalam hal-hal yang saya enggak ngerti dan saya sering ragu-ragu, takut salah menyampaikan. Saya sering konsultasi sama teman-teman, sama ustadz-ustadz. Tolong carikan hadisnya, apa yang sahih, mana yang ini, bagaimana ini. Daripada sok pintar. Awal-awal kenal Ayaman pernah negatif. Kok ini nggak ada halus-halusnya bicara? Tapi pikir kok banyak kejadian benernya dalam keseharian. Ternyata kebenaran itu sakit walaupun udah pakai sabuk pengaman. Nah, kakak berarti boleh naik ambulan habis ini ya. Baring, enak baring. Saya udah batasin diri nih, cuma di panggung ini aja nih. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Udah situ aja. Mau nonton, mau dengar ceramah, nonton ya tuh berulang-ulang. Kalau lagi pedas, lagi tak suka langsung matikan gitu. Nah, cari stand up komedi yang lucu-lucu. Saya pernah diomongkan orang ini. Ustaz, nanti kalau ceramah yang lucu-lucu ya. Hah? What the fun? Nah kan gitu. Ceramah yang lucu-lucu. Ngapa kau panggil Ustaz? Kau panggil stand up komedi lah. Indro kau panggil. Gila lu Indro, kan gitu. Itu lucu.
Apa gunanya datangkan jauh-jauh kita? Saya ngitung kan, pergi datang ke satu kota, misalnya tablik akbar. Datang tuh hari H sebelumnya. Besok acara. Selesai hahaha itu tuh, lusa baru boleh balik. 3 hari minimal. Di sini 3 hari bisa berapa rapat, Zar? Bisa berapa tamu yang dihandle? Bisa berapa keputusan bisa diselesaikan? Ini pilihan hidup saya. Maka saya bilang, saya lagi fokus di internal. Doakan. Tadi saya mau berangkat ngajar ya, tapi tiba-tiba sakit perut. Ternyata Allah suruh dengarkan nasihat ayah dulu. Oh, mantap. Mudah-mudahan sakit perutnya jadi penggugur dosa. Hati-hati dengan zon. Hati-hati dengan prasangka. Hati-hati kalau tidak tahu apa-apa. Jangan ikut-ikut nimpalin. Tinggal bilang aja, saya tidak tahu. Apa pelajaran hari ini? Saya tidak tahu. Bang katanya itu sianok tuh begini, sianok. Tidak tahu saya. Selamat. Sedang-sedang nggak mulut tuh, jangan nak lambe-lambe turah benar gitu kalau maksudnya. Bigos, apa bigos? Biang gosip. Semua nak kau omongkan, semua kau tahu semua. Kau ini siapa? Tinggal bilang saya tak tahu gitu ya udah. Berani tak bilang? Berani tak? Oh anak tuh si anak katanya tuh udah ini loh. Oh tak tahu saya. Bang dapat salam bang. Dari siapa? Dari Wanda. Wanda mana? Wah, enggak tahu saya. Gitu oleh ya. Dah. Ustaz Nizar habis ini kan? Dah, mainkan dengan merdu. Jadi nanti materinya Zar, saya enggak tahu. Jadi abang kakak, sebagaimana disampaikan ayah man tadi, saya enggak tahu. Langsung subhanakallahumma. Iyattabi'una illaz zanna. Iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Jadi berawal dari prasangka berubah menjadi dusta. Itu poin hari ini. Coba. Kenapa banyak kedustaan-kedustaan muncul di sosial media? Kenapa banyak kedustaan-kedustaan muncul di mana-mana hari ini? Berawal dari sudah Allah kasih tahu 1400 tahun yang lalu. Awal dari dusta itu prasangka. Kenapa yang teman-teman urutkan good thinking, good speaking, good action? Kenapa dimulai dari prasangka berpikir yang baik-baik, husnuzon? Aku nih janda, manalah bisa pergi umroh? Mana ada larangan janda dilarang masuk tanah suci? Tidak ada. Aku ini tak berduit Ustaz, cuma jual gorengan di pinggir jalan. Berapa banyak saya ketemu orang tak berduit sampai ke Baitullah. Betul enggak? Berapa banyak juga orang yang punya duit tak sampai ke Baitullah. Bukan tentang duit. Panggilan Allah. Suka-suka Allah manggil siapa? Maka betulkan cara berpikir kita, betulkan cara kita ngomong, betulkan cara kita berbuat. Itulah Rabbana atina fid dunya hasanah. Cara berpikir, jadi mengestafetkan kebenaran itu dimulai dari cara berpikir. Iki opo iki? Nih, abang kakak nengok 50.000 ini apa? Ada yang bilang, uang adalah sumber masalah. Maka dia berduit masalah, tak berduit pun dia jadi masalahnya. Uang adalah segala-galanya. Maka matilah kau. Pegang duit, sombong, tak berduit, gila. Kan uang adalah segala-galanya. Apa yang saya ajarkan? Uang adalah alat untuk beribadah. Jadi ketemu barang ini, dapat alat nih untuk ibadah. Otaknya surga. Otaknya amal jariah. Gimana bisa nyenangkan orang pakai barang ini? Bisa enggak? Bisa. Cara berpikir betul kan lo? Kau jangan nak berpikir nak ngisi piring orang lain. Ini pesan benar saya ya. Jangan berpikir nak ngisi piring orang lain. Piring kau masih kosong. Jangan berpikir nak ngisi otak orang lain. Otak kau masih kasar tuh.
Supaya tidak kasar pakai bahasa Inggris. Your head, nah gitu. Apa? Your head. Artinya? Jangan marah gitu dong, biasa aja. Oh iya. Kok nolehnya ke saya agak ngegas gitu? Kok berani? Iya, mau kasih mic. Ampun ya iya gitu. Jadi kalau nengok duit, uang adalah alat untuk ibadah. Nah, tadi malam saya bilang, multimedia, apa yang terpikir terlintas di otakmu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila Beb. Kasih tempat Bang. Geser sedikit Pak Dokter sini Pak Dokter. Atau di sini, di atas meja sini. Jadi uang adalah alat untuk beribadah. Jadi kalau transfer ke istri bilangnya apa? Uang ibadah. Begitu dari abang kasih ke istri abang pakai untuk begajol, pakai untuk udah dia dihisap Allah nanti. Kau selamat udah. Tapi kalau tulis ini uang cinta, pret. Tulis di situ uang ibadah. Bila perlu pakai kwitansi, kasih materai 10.000. Nih ya sayangku, istriku, uang ibadah. Supaya dia gunakan itu dengan benar. Itu istri soleha. Sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi ini, istri soleha, almar'atus soleha. Nah, semoga kita nanti diizinkan Allah ya, bisa punya anak, pasangan yang soleha. Jangan apa? Jangan sampai salah doa gitu. Cantik itu bonus. Soleha itu doa utamanya. Ya Allah, jadikanlah saya anak cucu keturunan, ya kan? Orang-orang selama-lamanya yang soleh-soleha. Perbaiki diri, makin hari makin baik, makin hari makin baik. Memang ada terapi-terapinya. Ada orang tuh pakai daun bidara. Dikit ya, bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kasih daun bidara, minumkan, sembuh. Ada lembut memang hatinya. Ada Qur'annya tadi itu yashrah sadrahu lil Islam. Nih antum tak percaya. Saya enggak ngada-ngada. Nih. Ayat 125. Sebelum Ustaz Nizar nanti ya. Nih. Antum renungkan nih. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ada orang yang mau dikasih hidayah sama Allah, Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima kebenaran. Dengar nasihat tuh langsung tersentuh dia. Allah mah sakit tapi benar yang disampaikan tuh. Langsung cepat dia nerima kebenaran. Tapi kata Allah ada sebagian lagi orang wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Ada lagi orang lain, sekelompok orang yang Allah tidak inginkan hidayah itu sampai ke dirinya. Kenapa? Yaj'al sadrahu dayyiqan, sempit dadanya. Itu yang kata kami lonte, minum susu 2 kotak, busuk hati kita. Begitu ada yang ngasih nasihat tentang kebenaran, dia tidak mau dengar. Apa kau ini nasihat kau yang ngomong masih miskin, kata dia. Nah, itulah kalimat-kalimat orang yang tidak mau nerima kebenaran. Ada yang memang pakai daun apa tadi? Daun bidara. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Minum bang. Langsung keluar jinnya. Tapi ada yang harus pakai daun pintu, baru sadar, lepokkan mukanya ke situ, baru ditobat. Allah benar sakit kata dia. Daun pintu yang bisa nyadarkan dia, bangkrut yang bisa nyadarkan dia, tak berduit, kena tinggalkan kawan, kena tipu, nangis, kena hina orang, kena tunjuk-tunjuk muka, nyaman, apa? Kemana ya kau selama ini? Banyak dan nasihatkan kau. Berapa ribu orang datang ke Munzalan nih, datang dan pergi. Yang bertahan, uprit-uprit ini ya nih. Biasa ya man. Gitulah dia. Kenapa saya tidak terkejut? Allah jadi gitu kannya. Apa? Pergi cuma aku. Siapalah aku nih?
Allah tuh ngasih dia segalanya. Maka sakitlah orang-orang yang berharap pertolongan orang lain karena dia ngerasa pernah nolong orang lain. Sakit. Nggak bakal bahagia. Babak belur. SMK ini memang untuk yang berani-berani saja. Ya, antara dua ya. Kalau memang udah peka benar ya. Kalau yang suka kajian-kajian permen tuh, tahu kajian permen? Tahu nggak kajian permen? Manis-manis ya yang diomongkan, lembut semuanya. Masuk surga semuanya. Antum Masya Allah. Ada dosisnya tuh kajian-kajian permen. Tapi kalau sini tak ada permen lagi dah. Daun pintu. Permen habis dah. Tinggal cambuk ya kan di sini nih. Aku orang tak ngerti bebar, baru masuk keluar jin langsung. Nggak jadi cerita. Abang tadi kata mau curhat, nggak jadi. Semua yang mau saya curhatkan udah Ustaz bahas dah semua kata dia. Dah, Ustaz Nizar silakan lanjutkan ya. Masya Allah kajian hari ini kena. Memang cuma hari ini yang kena. Kemarin enggak. Gitu ya. Jazakumullah khair. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda doakan anak-anak saya, doakan kami sekeluarga besar, mama saya, ibu saya, kami sekeluarga besar, semoga istiqomah, wafatnya husnul khotimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, dan mudah-mudahan Bang Kakak kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak. Silakan Ustaz Nizar melanjutkan. Saya enggak tahu judulnya apa. Ya kan? Judulnya aku enggak tahu. Terima kasih banyak. Saya izin pamit dulu ya Bang Kakak ya. Biasalah tugas negara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti